Tapi ketika dia datang, kenyataannya hati kamu seperti sudah ada blok di situ. Apa kabar? Kembali lagi bersama dengan Z. Kali ini adalah pilih kartu tarot untuk orang baru yang akan datang. Waktunya timeless, bisa kapan saja. Jadi si orang baru ini bisa datang mungkin saat ini setelah Z bacakan, mungkin nanti, ya mungkin besok. Ya, tidak terbatas waktu orang baru ini. Dan untuk kalian yang baru sekali di channel Moonlight Affirmation, nyalakan loncengnya untuk tahu video-video terbaru dari Z. Follow Instagram Z @moonlightaffirmation. Dan juga kalian bisa lihat juga video Z di TikTok ya. Sekarang juga ada Instagram Reels, tapi Z masih belum rencanain ke Instagram Reels. So, kita ada beberapa platform di mana kalian bisa ketemu Z di sana, bisa interaktif juga dengan Z di sana. Oke. Nah, sekarang waktunya kalian memilih, ada apel, strawberry, dan jeruk. Ya, 3 pilihan ini kalian merasa buah mana yang menarik kalian untuk mendapatkan intuisi kira-kira orang baru yang akan datang dalam kehidupan kalian ini siapa sih? Seperti apa sih dia? Dia mau apa dari kamu? Terus kamu sama dia ke depannya gimana? Silahkan. Oke, sudah memilih. Thank you yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation ya. Kita langsung masuk ke pilihan pertama. Oke. Pilihan pertama nih. Nah, Z di sini juga ada tumpukan kartu karena Z bakalan ngambil nanti shuffle dari sini juga. Oke, let's go ke pilihan pertama dulu nih. Oke, pile 1. Nih, di sini ada Ace of Wands. This guy, orang ini, cewek cowok ini ya, tidak terbatas. Dia ini orang yang single. Jadi orang baru yang datang ini cluenya dia adalah orang yang single. Terus dia juga memang lagi mencari cinta. Klop nih, kalau kamu juga sedang mencari cinta, maka match kalian bakalan ngeklop gitu. Karena tapi tergantung nih cocok apa enggaknya kan kalian yang lebih tahu gitu ya. Nanti kita lihat lah, kita baca gitu. Tapi yang pasti di sini ya dia single, and then dia ada Three of Cups. Oke. Dia single dan dia ini kayaknya mendingan di singkirkan dulu. Dia single dan dia ini positif banget. Dia akan bawa positive vibe ke dalam hidup kamu. Dan kamu akan merasa seperti kayak, aduh dia kayak ngisi bensinnya kamu deh ya. Yang selama ini mungkin kamu kayak, aduh bosen, ya kayak nggak tahu kapan ada cinta masuk dalam hidupmu, atau mungkin kamu sedang bersama dengan pasanganmu yang sekarang tapi kamu tidak merasa nyaman. Dia masuk dalam hidup kamu sebagai orang yang bisa membawa kebahagiaan, kesenangan, dan healing. Dia bisa healing kamu. Three of Cups ya, dia bisa healing, dia bisa membawa sesuatu yang mungkin selama ini kamu tidak pernah harapkan, tapi ternyata pada saat itu datang kamu merasa suatu relief gitu ya, merasa suatu kesembuhan, ketenangan itu. And then di sini saya ada Page of Cups. Dia memang tujuan dia memang healing kamu dan dia memang ditujukan oleh semesta untuk diarahkan ke kamu gitu ya. Dia memang banget datang untuk memberikan istilah kata, dia memberikan suatu kesembuhan, dia membawa itu gitu. Dan it's so calm dengan adanya dia. Sepertinya kamu lebih bisa bahagia. Kamu yang dulu tersenyum, kamu jadi bahagia. Kamu jadi bisa tersenyum. Kamu yang dulu tidak tersenyum, kamu sekarang bisa tersenyum. Kamu sekarang bisa bangkit lagi gitu. Cuman pada saat dia datang, kemungkinannya di sini sih baca kamu bisa saja tidak merasakan asmara,
berbunga-bunga gitu. Kamu mungkin saja sudah sedikit ngeblok hati kamu untuk orang lain. Jadi ketika dia datang, kamu mungkin fungsikan dia sebagai teman, fungsikan dia sebagai partner. Kamu tidak fungsikan dia sebagai partner cinta, tapi sebagai partner, ya teman secara, ya teman gitu. Kamu pasti ingin lebih, ingin memfungsikan dia lebih dari teman. Tapi ketika dia datang, kenyataannya hati kamu seperti sudah ada blok di situ. Ya, kamu berusaha mungkin lebih dari itu, but kamu begitu ngeblok hati kamu, ya, begitu ngebloknya sampai kamu tidak bisa memberikan celah untuk dia masuk kecuali sebagai teman. Tapi kamu mengaku itu, hatimu mengaku itu, fisikmu mengaku itu, bahwa dia bisa healing kamu. Ya, sebenarnya di antara semua, sampai detik dia datang ya, di antara semua yang pernah hadir di hidupmu, cinta-cinta yang pernah hadir di hidupmu, pasanganmu sebelumnya atau pasanganmu yang sekarang, dia itu punya posisi king, dia punya posisi raja. Dan dia orang yang tidak mengejudge kamu, mates, bahwa kamu, contohnya kamu sudah punya pasangan, dia juga tidak peduli. Gitu. Bukan berarti dia mau selingkuh dengan kamu, enggak, tapi dia, ya atau bisa jadi ada yang ada karena banyak energi. Tapi saya banyak merasakan dia memang di sini datang itu tanpa punya maksud, seperti kayak aku asal kamu mencintai aku, jadi kayak ada syarat. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bersyarat. Dia datang betul-betul untuk healing kamu, karena dia memang sudah punya karma untuk healing kamu. Dia membayar karmanya untuk healing kamu, dan kamu merasakan kenyamanan itu. Dan apa yang dia bawa dalam hidup kamu kali ini, begitu tenangnya, sehingga kamu bisa berpikir, ya, Anda semua yang di sini bisa merasakan bahwa, oh man, dia memang the best gitu. Kamu bisa merasakan itu. Dan saya nggak merasakan kalian bisa menjadikan dia sebagai sahabat. Kalian tuh benar-benar bisa jadikan dia sebagai seseorang yang spesial. No, lebih dari sahabat. Yes, kamu ingin lebih dari itu. Kamu sendiri pun ingin lebih dari itu. Ya, but ya keadaan tergantung. Cuman dia single. Nah, tergantung nih, banyak dari kamu yang gak single. Kalau kamu single sih, ya oke-oke aja. Oke. The Empress. As the Empress di sini, dia ada King of Wands, ada the Empress. The Empress yang begitu tegas, tegar, tapi juga begitu lembut. The Empress yang punya sisi feminim, ya, feminine side yang sangat kuat. Dan dia membawa, awalnya membawa cinta tak bersyarat, lama-lama dia kayak memberikan sesuatu yang bukan hanya tidak bersyarat, tapi begitu spesial. Orang baru ini dia datang. Untuk fisiknya dia, Zee ngerasa dia sangat orangnya ini, dia karena ada sisi di Empress di sini, maka kalau cowok dia lembut, kalau cewek dia keibuan banget. Not keibuan, elegan. Jadi cara bicaranya juga tidak kayak kayak nyablak gitu ya. Cara bicaranya itu kayak slowly, pelan-pelan, but short. Jadi berbobot banget cara dia bicara. Dia sangat menjaga cara bicara dan nada bicara dia, tidak mau untuk menyakiti. Kemudian secara fisik
cewek dia bisa jadi tidak tinggi ya, bisa jadi dia lebih pendek dari kamu kalau kamu cowok. Kalau dia cowok maka dia justru tinggi karena dia punya satu sisi yang menurut kamu dia tampan. Tapi sayangnya kamu tidak bisa melihat dia sebagai seorang pasangan. Meskipun kamu single, dia single, awalnya kamu akan merasa seperti ya seseorang yang spesial, tapi yet belum bisa dijadikan pacar atau kekasih atau partner asmara gitu ya. Because ada 9 of Wands di sini. Tapi dianya juga tidak langsung secara ciri-ciri ya, dia tidak langsung menggambarkan, maksudnya tidak langsung menggambarkan maksudnya untuk kayak gue mau sama lo nih, enggak gitu ya. Dia ya awalnya dia betul-betul pada saat dia datang dia betul-betul ya baik aja sama kamu gitu, bawa positive vibe aja, oke. Dan cowok saya udah lihat yang berkumis. Kalau cewek kecil, mungil tubuhnya, gemuk, bisa jadi sedikit ya. Sorry, ada yang memang saya lihat kalau cewek ada yang kayak gemuk, tapi maksudnya saya pokoknya lihat tinggi badan itu lebih pendek gitu ya dari kamu. Kalau kamu cowok atau kamu cewek juga bisa. Pokoknya dia secara ciri fisik seperti itu. Dan ada yang gemuk, tapi kalau gemuk itu kayak gemuk banget. Kalau nggak gemuk ya dia kurus gitu, maksudnya kecil gitu, nggak kurus banget juga, kecil gitu ya. Dan sangat elegan gitu, elegan. Ada beberapa cewek yang betul-betul suka pakai lipstik merah, tapi kayak merah banget gitu ya. Kalau cowok dia cenderungnya kalau tinggi dia cenderungnya agak kurus, tapi saya nggak lihat yang six pack gitu, enggak gitu. Saya ngelihat ya yang biasa aja gitu ya, yang biasa aja, tapi sangat six pack ini kan dari hasil nge-gym gitu, enggak sih ya, atau dari hasil dia bekerja keras gitu kan, bisa kan, mungkin sering banyak ngangkat apa gitu ya. But it's not, dia nggak seperti itu. Banyak dari kalian yang tidak seperti itu karena sih ini adalah energi yang kolektif ya, energi kolektif. Jadi so many energies masuk ya, ada di Empress, ada di Emperor. Nah seperti halnya di Empress dan di Emperor yang berpasangan, kamu sama dia, dan itu pas banget kan ada kartu pasangannya, kamu sama dia ketika berjalan itu kayak yang cocok banget gitu. Jadi kalau kayak berjalan gitu, dia itu how to say, dia sama kamu tuh kayak orang bisa bilang tuh kayak cocok banget lah. Yang mungkin ada yang kayak bakal ngeledekin kalian, paling kalau dia ada di circle pertemanan kamu ya, ih cocok banget sih, kenapa nggak jadian aja gitu. Atau mungkin kalau kamu sudah punya pasangan atau dia udah punya pasangan, no dia single sih, kamu yang sudah punya pasangan bisa jadi kayak bisa digosipin orang nih banget, bisa digosipin banget. And I have 7 of Wands. Sejalan dengan waktu, ada yang berproses berbulan-bulan, ada yang berproses bertahun-tahun, tapi saya tidak bilang tidak ngerasain yang berproses dalam waktu berminggu-minggu, maksudnya dalam hitungan mingguan, tapi saya lihat yang berproses dalam hitungan bulan atau tahun. Sejalan dengan waktu dia mulai menyadari bahwa dia ingin lebih daripada posisi dia sebagai seseorang yang spesial di hidup kamu. Can I be more than special? Can I be more than just someone in your life? I want to have a place. I want to have a meaning for you, gitu. Ya. Dan kemudian ada Strength. Dia ini ya, kalaupun kamu tinggalkan, kamu jauhi, dia bakalan balik lagi. Itu, dan dia nggak sakit hati ataupun dia tebal muka banget deh. Ya, menghadapi kamu yang mungkin Akman berusaha untuk menjauhi dia karena kamu bingung dengan perasaan kamu. Pada akhirnya kamu beneran kayak bisa punya perasaan kayak aneh gitu ya. Ini mesti kayak gimana? Kok rasanya tidak
kayak perasaan kamu tuh kayak ini tuh beda gitu ya. Iya, kamu punya feeling seperti itu gitu. Because I have judgment. Okay. So ya, the feeling, perasaan itu yang kamu rasakan itu membawa satu rasa judgment dalam diri kamu tuh mulai keluar, kayak aku harus tempatkan dia di mana, karena dia juga sudah mulai bakalan meminta tempat gitu loh, dan kamu bingung menempatkan dia gitu ya. Oke, so untuk zodiaknya di sini ada dominasi Wands sama Cups ya. So kalau Wands udah pasti dia di Aries, Leo, Sagittarius. Kalau Cups dia udah pasti di Cancer, Scorpio, Pisces ya. Saya lihat sih seperti itu. Cuman kalau karena adanya di Emperor sama di Empress ya, pasti dia kuat di Aries ya. Dia kuat di Aries kalau cowok. Kalau di Empressnya, iya ya, pasti dia kuat di Aries sih. Ya. Well, itu sih yang saya lihat. Ya. And then okay. That's what I see. Maybe kalau di Empress dia kuat di Pentacles ya. Kalau di Pentacles mungkin dia di Taurus, Virgo, Capricorn gitu. Ya, so kita ada elemen fire, kita ada elemen api, kita ada elemen air, dan kita ada elemen tanah gitu. Ya. Yang cowok-cowok yang Aries ini kuat banget sih. Right? Oke, so there you go. Itu untuk zodiaknya. Kita akan lihat sih kapan dia datang. Kapan dia datang dan the High Priestess. Kapan dia datang? Ada 2. Jadi antara tanggal 2 bisa jadi bulan 2 atau bisa jadi another no, ini paling dekat. Saya nggak lihat dalam hitungan tahun, dalam hitungan bulan bisa. Jadi ada angka 2 nih, antara tanggal 2 bulan 2 atau bisa jadi 2 bulan dari sekarang. So dominasi angka 2, itu kapan dia datang. Terus udah gitu kalian ini berdua itu bakalan kayak gimana? Karena Zi udah bacain kayak bagaimana apa yang dia mau dari kamu gitu ya. Nah, kalian berdua nih bakalan bagaimana? Oops. Give me time sebentar. Kalian berdua bakalan kayak gimana? Yes. Oke. Angels of the Four Directions. Oke. Kalian berdua bakalan bagaimana? Ups, itu jatuh. Wait ya. Oke. Kalian berdua bakalan gimana? Oke, ini ada Angels of the Four Directions, ada Dark Talk, sama ada Teacher. Kalian berdua bakalan kayak gimana? Sejalan dengan waktu, dia hanya bisa jadi orang yang ngajarin kamu what's good and what's bad ya, apa yang baik dan apa yang tidak baik gitu. Pelajaran yang kamu dapatkan dari dia ini betul-betul bisa membawa kebaikan dalam diri kamu. Tetapi karena pada dasarnya dia datang hanya untuk bayar karma, untuk mengajari kamu, untuk membimbing kamu, untuk memberikan positive vibe dalam hidup kamu,
Dan waktu saya buka kartu untuk waktunya juga keluar High Priestess. Kalau untuk waktu juga bisa berubah-ubah karena ada shifting energy dari universe. Ya, well, Angels of the First Direction-nya sih nunjukin kalau kalian dilindungi karena memang bekerja untuk karma cleansing aja, pembersihan karma. Jadi bayar, and then that's it gitu. Ya, dia bisa bantu untuk menghealing kamu punya dark thoughts atau pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran gelap, pikiran-pikiran negatif ya. Terus membalikkannya, jadi seperti kayak dia ini seperti kayak sesuatu yang bisa membalikkan kamu jadi positif. Ini adalah seperti orang yang bisa kamu curhatin ya. Pernah gak sih kamu punya teman yang bisa kamu curhatin seperti itu? Perasaan asmara yang dia yang nantinya akan menuntut kamu lebih, tapi pada akhirnya mungkin kamu akan bingung untuk memberikan dia tempat. Kalaupun ada dari kalian yang jadian sampai jadian, itu nantinya juga kayak nggak bisa bertahan lama gitu. Zee nggak ngasih yang sesuatu yang kayak Zee ini ngasih kayak motivasi negatif gitu, enggak sih. Because I'm saying this as someone new yang datang ke hidup kamu, tapi dia nggak long lasting gitu loh. Dia betulan datang karena dia punya meaning, makanya Zee bisa ngebacain presence atau kehadirannya dia. Tapi dia hanya jadi guru, hanya jadi teacher. Ya, guru kamu untuk kayak bisa jadi better human version of your life gitu. Tapi tidak membawa kamu untuk jadi pribadi yang lebih lebih istilah kata, lebih bisa sukses dalam asmara, dalam artian bisa mendapatkan dia atau menjadikan dia pasangan hidup. Padahal kan kalau misalnya punya pasangan yang bisa healing kamu, bisa bawa positive vibe ke kamu kan pasti bagus ya. Cuman ya that's what you call as karma, jodoh gitu ya, beda-beda gitu. Tapi ya gitu. Jadi karena karma jodohnya berbeda ya nggak bisa dipaksakan juga. Maksudnya karma jodohnya kalian itu tidak membawa kalian untuk unite atau bersatu di kehidupan ini. Unity atau persatuan, persatuan yang ada di kehidupan ini, apalagi di Indonesia kan yang dimaksudkan adalah persatuan dalam artian menikah. And that's what I mean. Saya nggak lihat ada pernikahan gitu ya. Saya juga nggak lihat ada yang disebut pacaran. I do have satu statement dari teman saya yang bilang bahwa dan sebenarnya sih juga sudah berpikir lama bahwa zaman dulu itu nggak ada yang namanya legalization atau legalisasi atas pernikahan. Jadi ya kalau kamu cinta dia, dia cinta kamu, ya let's stay together. Ya zaman dulu, zaman ketika belum ada yang namanya legalitas gitu loh. Jadi ya pernikahan itu ya atas dasar cinta sama cinta, persetujuan, dan sudah ya tinggal bersama gitu loh. Nah, dan itu kan atas dasar rasa suka sama suka ya, ataupun karena adat istiadat ya itu juga karena karma yang mempersatukan gitu. Nah, tapi ya di masa ini sekarang ini kan untuk bersatu atau union kan yang dibutuhkan adalah cinta gitu ya. Maksud saya cinta aduh ngomongnya belepotan. Maksud saya adalah yang dibutuhkan sekarang ini kan ya legalitas gitu loh. Jadi kalau kamu misalnya jadi kan benar-benar yang kayak ya kalau mau menikah ya betul-betul harus pasti dia orangnya gitu. Oke, itu PAL 1, kita masuk ke PAL 2 yuk. Oke, PAL 2 yang strawberry. Oke, thank you yang sudah mampir ke channel Monaco Information. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen di bawah ini yang pilih PAL 1 tadi. Terus follow Instagram Zee dan follow TikTok Zee Monaco Information. Oke, PAL 2. Ada The Hermit. Ini sinar matahari yang masuk ke dalam kamarku ini. Oke. The Hermit. Dia adalah orang yang diam-diam datang dalam hidup kamu ya. Seperti lagu diam-diam menyukaimu, menyukai bener gak sih lagunya? Kalian suka TikTok kan gak? Ya kan ada tuh lagunya. Bener gak sih liriknya? I think so ya. The Hermit. Jadi dia diam-diam datang
dia membawa lentera di sana, yang artinya dia tahu jalannya untuk mendekatimu dari jarak jauh. Kayak dia sneaking out kamu, kayak dia melihat kamu dari jauh, tapi dia juga tidak dia do nothing ya. Dia tidak berusaha untuk come close, atau dia tidak berusaha untuk memberikan apa ya, istilah kata, dia tidak berusaha untuk kayak membiarkan kamu tahu kehadiran dia gitu ya. Dia sekedar kayak mungkin kalau kamu lewat ketemu dia, atau dia yang lewat ketemu kamu, ya kayak oh iya gitu aja tuh. Jadi dia memang di sini sebagai sosok yang diam-diam aja gitu loh. Ada luka di hati dia, atau vice versa, mungkin bisa jadi kebalikannya, ada luka di hati kamu dan cenderung luka di hati dia yang memang dalam, sehingga dia punya satu sisi berat untuk mendekati, untuk memeluk ya, bahkan untuk sekedar berbicara padamu. Ada beberapa yang punya trauma cinta yang cukup berat. Tapi ada beberapa yang ini orang baru memang, tapi sebelumnya itu dia pernah punya pengalaman tidak baik sama kamu gitu. Jadi pengalaman tidak baik ini seperti contohnya kamu pernah negur dia, atau mungkin pernah ngasarin dia, atau pernah berkata sesuatu yang tidak enak gitu ya. Jadi ada traumatik sehingga dia cuman bisa dari jauh menyukai kamu, tapi tidak dari dekat ya, tidak dari dekat gitu. Oke. Five of Pentacles, Five of Wands, Five of Pentacles. Begitu takutnya dia untuk mendekati kamu, begitu takutnya dia untuk memberikan kamu sinyal bahwa hey, ada aku loh di sini. Mungkin karena kamu terlihat seperti sudah punya pasangan, atau karena kamu sudah punya pasangan mates, tergantung kalian nih kondisinya seperti apa sekarang. Atau pada masa ketika dia datang memang kamu punya pasangan. Atau bisa jadi beberapa dari kalian tuh karena levelmu lebih tinggi dari dia, secara ekonomi mungkin, atau secara posisi di perusahaan atau di kantor, ataupun pokoknya dia minder dari kamu gitu. Mindernya dia sih berat sih ya. As Five of Wands, Five of Pentacles lagi, dia sih ngerasa secara duit bisa jadi gini, mungkin kamu ini orang yang cetar, membahana, cantik, ganteng gitu ya. Jadi dianya juga kalau mau deketin kamu juga merasa kayak lebih baik aku diam 1000 bahasa daripada aku maju dan menanggung malu gitu. Keadaannya seperti itu. And ada di sini the Hierophant, ada Hierophant, Hierophant di sini menunjukkan pribadi dia yang tenang, yang silent, yang pendiam banget, dan dia misterius jatuhnya, misterius banget. Oh, tapi kalau dia contohnya dia Muslim, adalah orang yang sangat taat pada agama, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu. Dia orang yang taat pada agama, taat sekali pada agama, maka dia tidak melupakan ibadahnya gitu. Tapi juga jadi orang yang dia baik ya, taat pada agamanya, tapi dia tidak nggak berani maju ke kamu gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya sih antara agama dengan keberanian untuk maju kemudian menyapa atau apa gitu ya. Tapi ya memang dia memang tipenya silent, pendiam gitu. Makanya dia the hermit, bisa nyukain kamu dari jauh gitu, bisa se-silent itu padamu. Oke. Silent banget sih Pak, Bu. The Chariot. Cuman saya ngelihat The Chariot energi feminim nih. Jadi kalau The Chariot tapi feminim side, maka
Saya bisa ngelihat banyak dari kalian yang kayak menurut dia nih, kalau dia kejar kamu bakalan lari gitu. Jadi dia mungkin as chariot yang kayak cari tahu kamu tuh dari orang lain gitu. Karena dia kayak chariot yang menjaga-jaga kiri kanan, takutnya kalau misalnya dia ngejar kamu, takutnya kamu ilfeel gitu ya. Jadi dia suka mungkin tanya sini atau browsing atau cari sosial media kamu gitu. Atau ada yang pakai fake akun untuk cari nge-add kamu, bicara sama kamu, tuh ada yang seperti itu. Keluar sisi kekanak-kanakannya bisa, keluar sisi fake-nya dengan pakai fake account itu ya, karena dia memang ya beginilah cara dia untuk approaching kamu gitu. Tidak ada cara lain menurut dia mungkin ya. Two of Swords, and dia kayaknya dia bukan hanya nggak berani melangkah, tapi dia tidak akan melangkah gitu. Dalam pikiran dia tidak akan melangkah. Berat banget gitu yang kayak untuk melangkah. Padahal kalau saya lihat fisik dia, soalnya gini deh, misalnya ada, misalnya anggap aja usia kamu 20-an ya, usia dia 40 atau 50-an, kan jaraknya jauh banget tuh. Ya kalau itu mungkin kayak dia bisa kayak malu atau apa, ini tuh enggak gitu loh. Jarak usia dengan kamu tuh juga enggak begitu jauh, ya, paling banyak 10 tahun. Cuman dia kayak udah minder sendiri gitu loh, secara fisik dia nggak ngerasa bisa fisik duit gitu. Anyway, dia bukan orang yang pede, that's the thing gitu. Ya itu yang menyebabkan dia nggak berani maju. Karena kalau saya lihat kalau dia maju pun kamu juga mungkin bisa kayak oh gitu, kamu juga nggak se-ilfeel itu gitu loh. Kenapa saya bacain orang baru ini? Karena saya juga ngerasa Anda mates nggak bakalan ilfeel juga sama dia gitu. Hanya kayak ya kalaupun kamu pernah negor atau apain dia juga, pokoknya itu kayak forgivable gitu ya, bisa di maafin gitu. Ngapain kamu malu-malu? Queen of Pentacles. Cluenya adalah kamu pernah berinteraksi dengan dia dan kamu pernah memberi dia sesuatu. As Queen of Pentacles, kamu pernah memberi dia sesuatu dengan kebaikan hatimu, ketulusanmu, dan tanpa kamu nggak mengharapkan timbal balik gitu. Kamu pernah memberi dia secara pribadi loh ya, bukan seperti yang kayak misalnya nih ada pesta terus kamu ngasih dia kue tapi kamu ngasih semua orang kue juga, jadi kan kamu nggak bisa read dia. Ini kamu kayak pernah memberi dia sesuatu secara pribadi dan dia menerima gitu ya. Kamu cowok atau cewek nggak masalah, nggak terbatas gender, tapi it happened in the past ya, di masa lalu. Kalau sebelum sekarang ini, pada saat Anda mendengarkan atau menonton video ini, bahwa kamu pernah memberikan dia sesuatu. Nah, Magician, yang kerennya lagi pada saat Anda nonton ini, kayak Anda tuh kayak nggak bisa berpikir siapa sih dia gitu. Who the hell is that gitu? Siapa dia? Who the heaven is that? Can I just say heaven? Ya, daripada pakai hell, pakai heaven aja ya. Siapa sih dia gitu? Dia adalah orang yang pokoknya nggak disangka-sangka ya, karena itu dia nggak kelihatan di mata gitu. Dia nggak kelihatan di mata, eksistensinya nggak kelihatan di mata. Dia kayak the magician yang kayak disulap gitu, itu gue loh gitu. Tapi cluenya begitu ya. Kalau kalian bisa kepikiran juga, kalian bakalan kayak, masa sih dia suka sama aku gitu. Temperance. Temperance. Nih. Temperance di sini menggambarkan ada komunikasi. Seperti Eswara Said ya. Queen of Pentacles. Oh, tapi Temperance juga melambangkan ke depannya ya, dia itu bakalan ada komunikasi sama kamu. Oh, kita bicara ciri fisiknya dia itu
Ya pasti kalau tadi karakternya Z sudah bacakan. Kalau ciri fisiknya itu kayaknya ada banyak ya. Jadi ciri fisiknya nggak begitu kelihatan banget di Z karena ada banyak dan berbeda-beda. Secara generalnya sih orang ini punya pandangan yang sangat tajam. Tapi tersembunyi ada beberapa yang pakai kacamata. Kemudian ada yang terdiam dalam rokoknya, alias ada yang perokok gitu ya, cowok. Kalau cewek ada yang perokok, ada tapi sedikit gitu ya. Ya itu tadi. Pokoknya intinya kuncinya, clue-nya dia itu pendiam, gitu. Nine of Pentacles. Dia sih ngerasa dia nggak berduit ya. Dia ngerasa dia nggak cukup gitu ya secara material untuk kayak bersanding dengan kamu. Tapi kalau sebenarnya secara duit sebenarnya sih lumayan lah. Pokoknya kamu kalau misalnya kalau kamu tahu itu dia, kamu kayak ngerasa kayak oh not bad, kamu nggak seburuk itu, kayak oh gitu dia suka sama kamu. Kayak kamu kayak sebenarnya bisa memberikan kesempatan gitu loh ke orang ini. Seriously, kamu bisa kasih kesempatan ke orang ini gitu. Elemen Pentacles berarti dia bisa Taurus, Virgo, Capricorn ya. Elemen Swords dia bisa jadi Gemini, bisa jadi Libra, bisa jadi Aquarius, oke. And then ada Wands juga, jadi bisa Aries, Leo, Sagittarius. However, saya ada lihat The Chariot, so Cancer juga kuat di sini. Dan as the Hermit ada di yang pertama, jadi ada Virgo juga, gitu. Jadi, ya ada elemen Pentacles, ada elemen air juga. Cuman yang pasti kalau di sini karena Hermit yang pertama keluar, jadi Virgo ini kuat di sini. Gitu. Dia ya ciri-cirinya. Oke, so yang paling kuat adalah Virgo, terus habis itu. Ya Virgo yang terkuat sih di sini sih yang menggambarkan. Oh sama The Chariot juga gitu ya. The Chariot berarti dia ada di Cancer gitu. Ya. Oke, so itu ada elemen Pentacles, ada elemen tanah, ada elemen udara ya. Gitu. Terus elemen air juga ada. Actually semua elemen ada di sini, tapi memang kuatnya tadi di The Hermit sama The Chariot-nya gitu. Oke. Virgo Cancer ya. Itu untuk zodiaknya. So kita akan lihat nih kapan dia datang. I really love this. Ketika sinar matahari masuk dan saya syuting di pagi hari. Please, saya butuh satu kartu aja, or at least 2 cards. I just need 1 card, 2 cards. Kapan sih dia datang? Ada Six of Pentacles sama ada The Sun. Ingat, waktu itu tentatif ya, bisa berubah-ubah, tapi terbaca di Z di sini dia bisa datang in 6 months, dalam 6 bulan ke depan ya, dalam 6 bulan ke depan. And apakah kemudian kamu tidak akan mengetahui eksistensinya atau kehadiran dia dalam hidup kamu? Jawabannya adalah no. Kamu akan mengetahui dia. Kamu akan mengetahui, oh dia toh gitu. Kamu akan tahu. And you will be fine. Kamu akan kayak baik-baik aja gitu. Kamu gak akan seperti yang kayak shock atau kayak dikejar sama dia, enggak gitu. Tapi justru kamu yang kayak bisa memberi dia celah untuk berbicara, ngobrol, komunikasi sama kamu gitu. Karena ada dasar. Actually kamu happy juga. Oh ternyata orang ini suka. Tapi nih ya, sebenarnya bukan kamu sudah lama suka dia loh, enggak loh ya. Jadi yang kayak oke juga kok, kenapa nggak memberi kesempatan gitu. Jadi modelannya yang seperti itu gitu. And then
kalau ditanya apa yang dia mau dari kamu sih udah jelas dia mau cinta ya, tapi ya karena dia nggak melangkah pasti kelihatannya kayak dia nggak mau untuk do something to you gitu. Ada Sacred Temple, ada Courage. Oke. Sacred Temple sama Courage dulu ya. Kalau saya lihat sih dia lagi mau untuk, maksudnya at the end gitu ya, karena dia memang at the end, maksudnya pada akhirnya karena dia memang awalnya juga memang ada rasa gitu, pada akhirnya ada keberanian dari dia untuk ngajak kamu do something, melakukan sesuatu, sebuah aktivitas yang mengkondisikan kalian berdua harus bekerja atau bebarengan ada di sana gitu. Ada keberanian dia di situ hanya untuk dia ngajak kamu pacaran atau something else sih. Oke. Jangan 4 kartu deh. Maaf ya, aku close lagi ya. Just ask for one card. Oke. There we go. Kartu apa nih? Pada akhirnya ada Joyce Fan. Oke. Kalian jadian terlalu cepat kalau bilang kalian bakalan jadian. Tapi kalau kalian lebih deket juga enggak. Kalian cuman kayak enjoying waktu berdua aja gitu. Jadi kayak enggak berdua juga, bisa jadi bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu. Jadi hanya sampai di situ. Jadi dia cuma jadi penggemar rahasia dan kamu yang mengetahui dan kamu yang memberi kesempatan, tapi kamu juga nggak bisa kasih kesempatan banyak-banyak karena dia juga nggak maju-maju banget gitu. Ya, so dia hanya kayak coba untuk lebih dekat lagi sama kamu, and you feel the energy, ya kamu ngerasa kayak oh kayaknya nih orang suka sama aku gitu ya. Kamu juga merasa ada keberanian dari dia, mungkin entah itu menyentuh tanganmu atau entah itu ngechat kamu secara pribadi gitu, seperti itu aja. Orang yang asli loh ya, nggak pakai fake akun gitu ya, secara pribadi. Pada akhirnya karena ada The Star sama Joyce Fan di sini, jadi 2 kartu ini sih melambangkan kalian bisa have fun gitu, kalian bisa senang, kalian bisa happy, kalian bisa bahagia, kalian bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk kalian berdua. Hanya kalau untuk asmara, I don't think so, gak ada persatuan gitu. Jadi orang baru yang datang ini hanya memberikan kebahagiaan pada akhirnya, itu pun pada akhirnya banget gitu ya. Dan itu ya mungkin hanya 1-2 event atau 1-2 peristiwa keadaan atau pertemuan yang, atau mungkin chat ya, yang membuat kalian ngobrol bareng gitu. Dan kemudian setelah itu sudah gitu ya, kamunya nanti mungkin ada pasangan lain, dianya mungkin ada pasangan lain gitu. Jadi kalau ada yang sebut ini secret admirer, yes, ini secret admirer atau penggemar rahasiamu yang memang tetap merahasiakan diri dia karena dia ya mungkin terasa belum cukup baik untuk kamu, mungkin ya semacam itu. Jadi dia ya di posisi ini dia berusaha untuk jadi yang terbaik, tapi memang dia memang sangat introvert gitu ya. Jadi ya karena introvertnya dia itu, atau sangat pendiamnya dia itu, untuk dia maju ngomong, untuk mengungkapkan apa yang dia mau tuh, oh my god, it's so difficult, susah banget gitu. Jadi ya harap maklum lah ya. Dan meskipun kamu berani, kalau gitu aku aja deh yang ini, meskipun dia ada kartu courage ya, pada akhirnya dia berani gitu ya. Meskipun pada akhirnya mungkin kamu yang dalam artian kayak, hi lama banget, aku tahu kok kamu suka sama aku, di sini aku aja yang ngomong ke kamu sebenarnya suka sama aku apa enggak. Even kamu melakukan itu pun belum tentu dia bisa mengungkapin, karena ya memang dia punya dia punya karakter yang memang close, tertutup gitu. Ya, harap pengerti ya dear ya. Nggak bisa dipaksa kalau karakter mah. Oke. Thank you yang sudah mampir ke channel Moonlight Formation. Thank you yang sudah dengerin untuk yang tadi yang di PAL 1 sampai PAL 2. Kita masuk ke PAL 3. Dan untuk kalian yang baru banget di channelku, jangan lupa nyalakan loncengnya, follow Instagram Z, follow TikTok Z, dan juga
komen di bawah ini ya, like, share, komen ya. Let's go ke pile 3. Pile 3 ada Page of Swords. Dia ini orang yang kayak gimana sih? Dia ini orang yang tegas, dia ini orang yang gahar gitu ya. Orang yang mau-maunya sendiri itu nggak bisa dilawan gitu. Sombong, ada yang sombong, ada yang agak angkuh gitu, tinggi hati, karena dia merasa dia pintar, dia merasa dia tahu banyak hal gitu. Orang yang sotoy banget ya. Kayaknya dia gak seburuk itu, tapi memang dia orang yang merasa dia tahu banyak hal sehingga dia jadi pribadi yang keras gitu. Ya, nggak semua orang sotoy itu pintar, tapi nggak semua orang pintar itu sotoy gitu. Jadi ya kalau dia ini adalah termasuk orang yang memang pintar dan sotoy gitu ya. Jadi ya and so itu karakter yang menurut saya ya karakter masing-masing aja gitu. Emangnya kita nggak pernah punya sifat sombong? Pernah, dan memang ada gitu loh ya. Ada orang yang benar-benar yang kayak rendah hati dan tidak sombong dan tidak apa. Tapi kadang-kadang kita bisa punya karakter itu yang keluar kadang-kadang gitu. Contohnya kayak udah sini aku aja yang ngelakuin, aku bisa kok gitu. Nah itu keluar sombongnya kan. Padahal sebenarnya ya cuman kayak gara-gara lagi bete aja, lu kelamaan sih banget ngelakuin itu, sini biar aku aja yang ngelakuin. Things like that ya. Hal itu bisa terjadi kan kapan aja. And then ada Ace of Pentacles. Dia tuh orang yang kalau kerja dia sangat fokus. Jadi tipenya itu pekerjaan yang dia lakukan itu adalah satu pekerjaan aja. Karena ada orang yang kayak misalnya, ini contohnya kalau dia kerja ya, kalau misalnya dia kuliah aja gitu. Kalau misalnya dia ada kesibukan apapun ya, itu aja yang dia kerjakan. Dia cenderung orang yang nggak bisa multitasking. Bukan nggak bisa, karena dia memang orang yang ya tipenya seperti ini, sangat keras dengan prinsipnya dia. Jadi menurut dia kerjakan satu-satu aja sampai selesai gitu ya. Jadi sumber mata pencarian dia satu aja. So kalau Anda lihat misalnya ada cowok gitu ya yang kerja kantoran, pulang mungkin masih bermain forex lah, atau saham lah, atau jualan online lah, atau apapun itu nggak dia lakukan. Jadi kalau jualan online aja, kalau kerja di kantor ya kerja di kantor aja, kalau nggak kerja kuliah ya kuliah aja gitu ya. Tipe orang yang seperti itu. Nah misalnya dia kuliah sambil kerja nih, ya udah kerjanya itu ya satu aja gitu. Oke. Ciri-cirinya seperti itu. Queen of Wands, dia orang yang melakukan sesuatu dengan cepat gitu. Meskipun pekerjaan dia mungkin ya satu aja, tapi dia kerjakan sesuatu dengan cepat, sehingga dia juga tipikal orang yang punya waktu luangnya banyak gitu. Jadi kalau kamu sama dia udah ketemu, kalian mau dating, mau jalan, mau ngapain tuh ada banget waktunya gitu. Tapi dia orangnya tegas banget. Jadi kalau misalnya dia agak kasar atau mungkin kata-katanya agak menyakitkan gitu tuh bisa jadi. Dan kalau kamu orangnya sensitif, ya udah deh, kena deh gitu. Dia orangnya keras tapi orangnya cepet gitu kan. Dia orangnya pintar, dia orangnya bisa ngelakuin hal-hal yang kayak ya udah sini gue kerjain gitu. Nah ini nggak memandang pendidikan loh ya. Kalaupun dia cuman mungkin nggak sekolah tinggi gitu ya, tapi dia kayak tahu akan banyak hal karena dia pelajari itu. Jadi, sebenarnya pendidikan terbaik itu bukan pendidikan formal gitu. Pendidikan terbaik itu adalah pendidikan yang Anda terima di luar. Setinggi-tingginya Anda kuliah, mau S1, mau S2, atau S3, atau S campur, ya. Tapi kalau di luaran Anda nggak pernah punya pengalaman kerja, atau Anda tidak pernah belajar dari lingkungan di luar, ya sama aja. Yang Anda tahu ya teori bukunya aja. Padahal kan setiap kuliah juga kita juga harus melakukan yang namanya tesis, juga kita harus melakukan penelitian gitu ya. Nah, di situ sebenarnya dia adalah orang yang banyak belajar dari hidup nih. Si orang ini, orang baru yang akan datang ini adalah orang yang banyak belajar dari pengalaman hidupnya dia. Makanya dia jadi pintar gitu. Masalah duit juga lumayan, Ten of Pentacles ya, nggak kekurangan deh. At least kalau Anda suka sama cowok atau cewek yang sudah bawa mobil gitu ya, dia punya gitu. Atau paling gak pekerjaan dia sebenarnya meskipun dia kerjaannya cuma satu, tapi kerjaan dia udah bagus, dia kayak udah punya posisi, atau dia kayak
udah cukup bagus lah, udah cukup oke lah gitu. Kerjaan apapun loh ya, nggak memandang seberapa besar pun gajinya dia, tapi kayak dia sudah cukup baik lah gitu, sehingga kamu pun kayak menilai dia sebagai pribadi yang kayak oh wow gitu ya. Tapi kayak wow-nya tuh yang kayak wow kamu pintar, wow kamu hebat, wow kamu punya penghasilan lumayan gitu. Tapi wow kamu sombongnya kayak ada positif ada negatifnya. But everyone is like this ya. Somehow people are having this good side, somehow people are having this bad side. We are both in white and black. We are both in sometimes we are in good condition, sometimes we are in bad situations gitu. Jadi kita kadang-kadang ada di situasi yang baik, kadang-kadang ada di situasi yang buruk ya. Kadang kita bisa putih, kadang kita bisa hitam gitu. Tapi kita berusaha terus berada di jalan yang tepat untuk sebenarnya untuk kebahagiaan kita, dan kebahagiaan kita itu adalah dengan melihat kebahagiaan orang lain juga gitu. Jadi untuk membahagiakan orang lain dan membahagiakan kita sendiri juga. Okay, and so Ten of Swords. Orang yang udah memang banyak makan asam garam ya. Banyak kan di sini yang udah usia ya, kalau di atas ini di atas 25 deh at least gitu. Karena dia kayak udah cukup dewasa dan cukup, kalau kalian masih umur belasan gitu ya, ya dia pasti kayak lebih tua darimu lah ya. Pada saat dia datang itu dia udah, meskipun dia masih di usia muda loh ya, dia udah pernah ngerasain, entah itu dia pernah di abuse atau dia pernah dikasarin lah, atau dia pernah dihina atau apapun gitu. Jadi dia banyak makan asam garam dalam hidup sudah gitu ya, sudah, sehingga dia jadi pribadi yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih strong gitu. Four of Pentacles. Tipe menabung ya, makanya duitnya banyak. Tuh, agak pelit ya, tapi nggak pelit banget, nggak kelihatan pelitnya banget sih, tapi agak pelit. Cluenya dia pelit orangnya, gitu. Terus orang yang kalau cewek ya, secara ciri fisik ya, kalau cewek kebanyakan dia memang menjaga penampilan gitu, tapi nggak terlalu menor dalam make up. Ya, kalau make up juga tipis-tipis. Kalau dia make upnya banyak juga make upnya nggak menor banget gitu. Terus nggak kelihatan yang suka pakai baju seksi kayak gimana, nggak. Kalau cowok dia pribadinya kebanyakan suka pakai baju rapi. Kebanyakan yang untuk kurus gendut tinggi pendeknya sih saya nggak ngelihat spesifik, karena ada banyak di sini energi yang masuk. Hanya ada beberapa yang kalau secara general itu cowok nggak begitu tinggi ya, kalau cewek agak tinggi gitu ya. Jadi kayak beda-beda nih energi yang masuk, dan ini pun kolektif energi. Jadi ada yang tarik keluar, ada yang enggak juga gitu ya. Jadi ya, because I'm seeing so many people, saya udah lihat banyak orang di sini. Page of Pentacles. Nih, biar nggak putus silau tuh Page of Pentacles. Page of Pentacles. Jadi dia ini udahnya dia apa istilah kata? Udahnya dia banyak duit, dia juga suka memberi. Dia pelit. Pelit artinya dia hemat dalam pengaturan diri dia sendiri gitu. Kayak gue nggak mau pakai ini yang mahal-mahal gitu ya. Kayak dia bisa ngatur keuangan. Nah sebenarnya lebih ke dia bisa ngatur keuangan gitu. Tapi dia juga kayak bukan orang yang pelit sama orang lain dalam artian kalau untuk naktir-naktir teman gitu mungkin nggak terlalu ya. Tapi dia kalau misalnya nih kayak ada yang butuh bantuan, itu dia mau bantu gitu. Jadi orangnya lebih ke jiwa sosialnya tinggi ya, jiwa sosialnya tinggi banget. Tuh Eight of Pentacles, banyak kartu Pentacles di sini loh ya. Jadi elemen Pentaclesnya keluar banget nih. Oke, jadi yang mau tahu kalau untuk zodiak dari Pentacles, yang pasti ada Taurus, Virgo, Capricorn tuh keluar banget gitu di sini. And then High Priestess. Oh, karena High Priestess keluar,
Jadi I can say dia ini, biar kartu yang terakhir bisa keluar nih. Karena High Priestess di sini juga ada baca buku ya. Jadi dia orang yang mungkin sekarang sedang menempuh pendidikan lagi gitu, atau sedang menempuh pendidikan. Dan dia ini datangnya dari lingkup, bisa jadi keluarga, bisa jadi tetangga, bisa jadi kalau sosial media gitu ya. Kalau sosial media yang kalian dari online dating gitu juga bisa. Tapi kayak kamu udah lihat profilnya bagus gitu loh, makanya kamu chat dia gitu ya. Orang baru ini datang seperti itu. Oke, dan si orang baru ini dominasi kartu Pentacles banget ya. Oke. Jadi si orang ini memang punya karakter yang karakter yang kuat banget dari Pentacles. Jadi dia down to earth banget gitu ya. Secara duit dia ada banget gitu. Pokoknya dia beruntung banget secara duit. Rajin bekerja juga, rajin bekerja pangkal kaya, bener kan? Gitu. Iya, emang gitu banget. Gitu. Selain dari zodiak Pentacles yang Taurus, Virgo, Capricorn, paling dari elemen yang Swords ya. Swords, tapi ini sedikit Gemini, Libra, Aquarius gitu. Ya. Oke, paling itu sedikit aja. Queen of Wands di Leo bisa jadi. Ya. Terus Page of Swords tetap di Aquarius juga, karena kan tadi saya sudah sebut untuk elemen Swords ya, elemen di di Gemini, Libra, Aquarius gitu. Oke, so saya lihat semua zodiak itu, dan zodiak ini yang menentukan karakter dia juga. Karena kalau dia karakternya lebih banyak di elemen Earth ya, lebih ke down to earth, dia lebih ke apa ya istilahnya, orang yang lebih ke smart sih sebenarnya menurut saya gitu ya. Terus lebih ke pemikir juga, penganalisa juga, dan tajirnya itu yang oke lah ya. Tapi kalau kamu cowok, ini cewek, ya kamu juga harus menyetarakan dirimu lah. Karena cewek mana sih yang mau sama cowok kalau nggak setara, ya kan? Setarakan dirimu gitu. Dan untuk ladies, kalau kamu mau setara dengan cowok yang berduit, maka kamu juga harus menyetarakan dirimu gitu. Jadi bukan masalah mencari cowok yang kaya, tapi adalah kayakan diri kamu supaya kamu bisa mencari cowok yang setara denganmu gitu. Itu pandangan saya. Oke. Ini untuk siapa dia dan karakter dia, terus zodiak dia, and then dia datangnya kapan. Seven of Pentacles lagi. Jadi saya ngambil tarot lain, deck lain untuk lihat kapan dia datang. Kapan dia datang? Clue-nya itu antara 7 to 8, dia bulan 7, bulan 8. Dan kalau dalam hitungan tahun itu bisa di tahun ketika Anda nonton. Kalau nggak ada bulan 7, bulan 8 berarti bisa di tahun depannya lagi. Tapi kalau terasa begitu jauh, saya bisa ngerasa orang ini tuh, maksudnya orang yang saya bacakan ini, mungkin ada orang lain yang bakalan datang, tapi orang baru yang datang ini tuh yang kayak bisa ngeklik di kamu gitu loh, yang bisa kayak ada romantic situation sama kamu gitu. Yang saya gambarkan yang seperti itu. Karena ada orang lain yang mungkin akan datang, tapi kayak belum ngeklik banget di kamu.
Dan kalau yang ini cukup ngeklik karena kayak dia spesial lah ya. Duitnya ada, orangnya pinter, meskipun agak sombong, agak keras, punya prinsip, ya bisa aja galak sama kamu gitu. Tapi when she comes, ketika dia datang, kamu ngerasa seperti kayak, wah ini kayak aku suka deh gitu. Bukan yang falling in love deep ya, bukan yang kayak jatuh cinta sampai berbunga-bunga gimana, enggak. Tapi adalah perasaan suka yang karena kayak ini loh tipe yang gue mau gitu. Ini yang seperti ini sih, perasaan seperti ini, paham kan ya? Perasaan yang kayak ini nih laki-laki yang aku cari, ini wanita yang aku cari gitu. Sekali lagi, pantaskan dirimu kalau mau bersanding dengan orang yang memang banyak duitnya. Karena jangan sampai dia yang menindasmu karena dia merasa lebih dari kamu, karena nih orang agak sombong nih ya. Jadi kamu juga mesti memantaskan dirimu gitu. And so kalian bisa jadi sampai seperti apa? Okay. I need another one. Oh, please don't. Oke. 1, 2, 3. Eits, kebalik. Oke, jadi kalian itu bisa seperti apa, bisa sampai mana gitu loh ya. Fast Universe, Professional Assistant, sama Healing Light. Ada Fast Universe, kalian bisa jadian loh ya, kalian bisa jadian, kalian bisa, pokoknya cepet lah ya. But kalian harus menyetarakan diri, oke? Ladies, gentlemen, setarakan dirimu. Kalau memang dia secara ekonomi bagus, kalau memang dia secara posisi bagus, setarakan dirimu. Jangan sampai lagi jalan karena dia memang rada saving money, rada pelit, ya, rada penyimpan uang, kamunya malah yang biasa, yang kamunya malah bergantung pada dia. Akhirnya pas dia nggak keluar duit, kamu nggak keluar duit, oke, kalian bakalan kelaparan lagi pacaran, nggak kan? Nggak mau kan? Gitu. So kalian bisa jadian, kalian bisa pacaran. And then as di sini ada professional assistance-nya, saya ngerasa dia juga bisa jadi orang yang membantu karena dia pinter sih. Jadi banyak hal yang kayak apa sih yang kayak kamu gak bisa perbuat, kayak misalnya nih, aduh motor kamu mogok, ntar dia bisa perbaikin, atau misalnya kayak komputer kamu ngandet dia bisa perbaikin, atau dia bisa nyuruh orang perbaikin gitu loh. Jadi yang kayak pokoknya ada aja lah, dia tuh kayak who's that, apa namanya, my mom used to say that, itu loh agent yang sangat pintar dalam memperbaiki segala sesuatu gitu ya. Oke. I think so, ada salah satu film. Kalau tahu komentar di bawah ya, kayak someone yang bisa banget memperbaiki apapun gitu. And then ada Healing Light di sini. Healing Light itu kayak dia jadi dia tuh seperti kayak aset ya, aset yang kalau kamu punyai atau kalau kamu berpacaran dengan dia. Oke, saya belum lihat marriage, tapi kalau saya lihat kalau kamu pacaran atau dekat dengan dia, kamu sama dia ini bisa kamu bisa memanfaatkan dia untuk jadi healing light kamu, untuk jadi penyembuh kamu, untuk jadi sumber kekuatan kamu supaya kamu bisa jadi lebih besar gitu ya. Tetapi karena dia adalah your source of healing, dia adalah sumber healing kamu, maka kamu juga harus bisa jaga dia dengan baik. Jadi, sorry to say, dia juga bisa jadi rebutan di luar gitu. Makanya jaga dengan baik, makanya setarakan diri kamu supaya kamu gak ditinggal nantinya kalau gara-gara dia sudah kelihatan orang yang lebih baik dari kamu, ya kan? Gitu. So, thank you yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan untuk kalian yang baru sekali di channelku, follow Instagramku, follow TikTokku, nyalakan lonceng di bawah ini ya. Komen loh ya kalau kalian rasanya resonate. Dan juga kalau kalian mau tahu video-video pendek ada di TikTok juga untuk video pilih kartu. Dan juga ada motivasi, ada hal-hal yang bergenre hiburan lah di sana. Oke, Zi pamit dulu. Semoga kalian semua berbahagia selalu dan tetap positif karena
positif adalah imun terbaik untuk tubuh kalian. Zi pamit dulu, bye-bye semuanya.